Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ratna Srijaeni. Di sini saya akan menjelaskan cara pengisian pantograf yang baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pantograf. Pantograf adalah alat pemantauan persalinan normal dan juga sebagai alat pengambilan keputusan klinis. Karena dengan adanya pantograf, maka persalinan yang tidak normal akan dievaluasi kembali. Nah, pengisian pantograf ini kita mulai dari kelas 1 fase aktif, di mana dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10 cm. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase laten, di mana dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3 cm yang diisi dalam lembar observasi yang berbentuk tabel. Sebelum pengisian pantograf, hal yang harus diperhatikan adalah data pasien. Data pasien harus diisi sesuai adanya serta harus jelas. Selanjutnya kita mulai dengan pengisian. Yang pertama, nomor registrasi. Yang kedua, nomor puskesmas jika melahirkan di puskesmas. Nama ibu harus dengan inisialnya saja karena kita harus tetap menjaga privasi ibu. Umur 24 tahun, G2 P1 A0, kehamilan yang kedua, pernah melahirkan 1 kali dan tidak pernah keguguran. Setelah itu, tanggalnya ini harus tanggal hari ini, tanggal 19 bulan 11 2020. Setelah itu ibunya datang ke praktik mandiri bidan sekitar jam 10. Ketuban pecah sejak jam. Jika ketuban sudah pecah, ini harus kita tanyakan terlebih dahulu apakah memang benar ketuban sudah pecah, seperti dengan tandanya keluar air ketuban dari jalan lahir. Tanyakan kepada ibu secara jelas jika ketubannya masih belum pecah, kosongkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini kita kosongkan terlebih dahulu. Terus ibunya mengatakan mules sejak jam 8 pagi. Setelah kita mengisi data pasien di atas secara jelas dan tetap menjaga privasi pasien, maka selanjutnya kita mengisi bagian pantograf. Sebelumnya, data ini sudah saya isi terlebih dahulu. Jadi saya di sini hanya menjelaskannya saja. Meskipun di bagian pantograf ini kita lihat dimulai dari denyut jantung janin, air ketuban dan penyusupan. Namun bagian pertama yang harus kita isi adalah bagian pembukaan serviks dan penurunan kepala. Pembukaan serviks kita dapat dari hasil pemeriksaan dalam, di mana data yang harus kita mulai isi dari pembukaan 4 cm sesuai dengan kasus yang saya buat sampai dengan pembukaan 10 cm. Nah, jika kurang dari 10 cm, maka harus kita isi dengan lembar observasi. Tidak boleh sesekali kita isi di lembar pantograf. Setelah itu, jika hasil pemeriksaan pada pukul 10, tulis pemeriksaannya di sini. Dan pembukaan 4 cm maka kita tandai dengan huruf X. Nah, sesuai yang saya bikin ini ya. Setelah itu, dan penurunan kepala kita tandai dengan bulatan seperti ini. Pengisian pembukaan ini di dalam teori kita lakukan setiap 4 jam sekali. Nah, jadi pengisian ini misalkan pembukaan dari pembukaan 4 cm, maka kita isi 1 garis lurus ke atas dan ke bawah, 1 garis lurus dengan pembukaan 4 cm. Lalu 2,5 jam kemudian kita temukan hasil pemeriksaan pada jam 12.30 di sini, yaitu sudah pembukaan lengkap. Maka kita beri tanda X sesuai jam serta penurunan kepalanya. Kita tandai dengan tanda lingkaran. Setelah itu kita garis dengan penggaris, lalu ini kita garis dengan penggaris. Jadi saya sudah garis dengan penggaris dua-duanya. Pembukaan dengan penurunannya dilakukan penggarisan. Untuk bagian air ketuban dan penyusupan kita sesuaikan dengan hasil pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan ketubannya masih utuh, maka kita tulis tanda U di sini. Nah, ini sudah saya tulis tadi ya. Setelah itu, jika air ketuban belum pecah,
kita perhatikan air ketubannya, misalkan bercampur dengan darah, maka kita tulis di sini huruf D karena air ketubannya bercampur dengan darah. Setelah itu, jika hurufnya M, ketuban bercampur mekonium. K, air ketubannya kering. J, ketubannya pecah, warnanya jernih. Jadi saya sesuaikan dengan hasil pemeriksaan saya, yaitu ketubannya utuh. Lalu kita lanjut dengan penyusupan. Biasanya ditandai dengan tanda ini, tanda artinya tidak ada penyusupan. Lalu dilanjut dengan pengisian denyut jantung janin. Nah, yang diisi setiap 30 menit sekali. Lalu ditandai dengan tanda titik seperti ini. Setelah dititik, lalu diberi garis seperti ini. Ya. Titik, garis, titik, garis. Setelah itu kita lanjut dengan pengisian his. Tarik garis lurus dari pembukaan 4 cm. Garis lurus, maka kita lakukan pengisian his. Nah, pengisian his ini kita lakukan dengan cara menyentuh bagian perut ibu. Berapa kali hisnya terjadi selama 10 menit dan lamanya berapa. Contohnya ya, misalkan kontraksinya terjadi kurang dari 20. Kita kasih tanda titik-titik. Nah, sesuai dengan contoh di sini, kurang dari 20, maka di sini akan kita lakukan titik-titik. Setelah itu, jika kontraksinya 20-40, maka akan kita lakukan arsir. Nah, arsir seperti ini. Namun jika kontraksi terjadi selama 10 menit, durasinya lebih dari 40 detik, maka akan kita lakukan seperti dihitamkan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu cara pengisian his yang dilakukan setiap 30 menit sekali. Kemudian turun ke bawah ada oksitosin jika pasien diberikan oksitosin. Namun, jika pasien tidak diberikan oksitosin, seperti kasus saya tidak diberikan oksitosin, maka tidak usah diisi ya kolom ini. Dan jika ada pemberian obat dan cairan, tulis aja di sini. Namun, kalau tidak ada, tidak usah diisi. Setelah itu pengisian nadi dan tekanan darah. Nah, nadi ibunya di kasus saya 120-180 kali per menit, maka digaris seperti panah seperti ini ya. Setelah itu nadi dititikin, ya dititik seperti ini. Nah, langsung garis, titik, garis sampai pembukaan lengkap. Ya, tekanan darah ini dilakukan setiap 4 jam sekali dan pemeriksaan nadi ini setiap 30 menit sekali. Lalu di bawahnya lagi ada pemeriksaan suhu. Nah, pemeriksaan suhu ini kita lakukan setiap 2 jam sekali. Nah, di sini ada tabel urin, protein, aseton, dan volume. Jika protein dan aseton tidak dilakukan pemeriksaan, maka kosongkan saja. Jika dilakukan pemeriksaan, maka bisa diisi di bagian sini ya. Dan di sini juga ada volume. Nah, jika ibu tidak ada kencing, maka kosongkan saja atau anjurkan ibu perbanyak minum air putih agar tidak dehidrasi selama persalinan. Lalu, ibu ada kencing di sini. Nah, ini saya ambil contoh dengan kasus saya dengan volume urinnya 100 cc. Setelah itu kita lanjut dengan bila bayi sudah lahir, jangan lupa dicatat di samping. Nah, jangan lupa dicatat di samping ini. Bayi baru lahir segera menangis, jamnya jam berapa, jenis kelaminnya, berat badan, lingkar kepala dan lingkar dadanya berapa. Dan isi juga data-data di belakang lembar patograf. Lengkapi sesuai hasil pemeriksaan kita yang dimulai dari data-data pasien. Ini data-data pasien. Setelah itu lanjut ke kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Serta di sampingnya ini diisi dengan lengkap dan sesuai hasil pemeriksaan kita. Jadi sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.